Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya Nurul Alimatul Hargianti dengan nomor induk mahasiswa 201190439 akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat dengan judul Manajemen Kesiswaan dalam Mengoptimalkan Semangat Belajar Tengah Pandemi COVID-19. Coronavirus atau COVID-19 pasti sudah tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat di dunia. WHO telah mendeklarasikan virus corona ini sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, pandemi ini sudah mewabah di seluruh dunia. Pandemi ini memberikan pelajaran bagi seluruh masyarakat di dunia. Pemerintah pun tidak gencarnya mensosialisasikan pada masyarakat untuk berpola hidup sehat dan melaksanakan pelaksanaan work from home, yaitu meliputi seperti belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Nah, banyak aspek kehidupan yang terdampak akibat pandemi ini. Salah satunya adalah aspek pembelajaran, aspek pendidikan. Di masa pandemi ini, pembelajaran dilakukan melalui metode daring atau dalam jaringan, di mana lebih baiknya kita mengetahui apa sih manajemen peserta didik itu. Nah, manajemen peserta didik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk hingga keluarnya peserta didik dari madrasah atau sekolah. Sekolah adalah tempat berinteraksi antar warga sekolah seperti guru, siswa, dan karyawan-karyawannya. Nah, di tengah pandemi ini, sekolah menjadi salah satu sasaran penyebaran virus COVID-19, sehingga guna untuk melindungi warga sekolah, sekolah pun dilakukan dari rumah. Dan kebijakan-kebijakan itu telah dilakukan di berbagai wilayah. Secara global, berdasarkan data UNESCO pada tanggal 19 Maret 2020, 112 negara telah menerapkan kebijakan belajar dari rumah. 101 negara telah menerapkan kebijakan belajar dari rumah secara nasional, sedangkan 11 lainnya, termasuk Indonesia, menerapkan belajar dari rumah di wilayah-wilayah tertentu. Pembelajaran daring saat ini menjadi salah satu solusi untuk pembelajaran di masa pandemi. Tetapi pembelajaran daring ini tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Mengapa? Banyak varian masalah yang menjadi penghambat terlaksananya pembelajaran dengan metode daring ini, seperti keterbatasannya pengetahuan tentang teknologi informasi oleh guru dan siswa, sarana prasarana yang kurang memadai, akses internet yang terbatas, dan kurang siapnya penyediaan anggaran. Nah, selain itu, terdapat dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pandemi COVID-19 ini, di mana berbagai elemen dibuat untuk mengenal atau melek teknologi. Dan juga kini guru dan siswa dapat melakukan pembelajaran kapan saja, di mana saja, tidak terpaku oleh ruang dan waktu dalam proses pembelajaran. Untuk mengoptimalkan semangat belajar di tengah pandemi ini dengan metode daring, perlu adanya kesiapan mental antara guru, siswa, dan orang tua, sehingga anak bisa fokus, konsentrasi, dan motivasi belajar tidak turun. Selain itu, untuk meningkatkan konsentrasi belajar anak pada metode daring ini perlu adanya motivasi dan dorongan dari guru ataupun orang tua kepada si anak, bahwa ada tidaknya guru itu bisa tetap konsentrasi walaupun dalam keadaan apapun. Dan dalam penanganan dampak COVID-19 dalam bidang pendidikan perlu adanya stakeholder yang terus bahu-membahu, seperti peran pemerintah, peran orang tua, peran guru, dan peran sekolah. Yang pertama yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah di sini sangat penting dan fundamental. Mengapa? Karena alokasi anggaran yang telah diputuskan oleh Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan. Yang kedua yaitu peran orang tua. Peran orang tua di sini sebagai pendidik utama di rumah dan harus menjalankan fungsinya. Dan orang tua harus mendidik secara mental, sikap, dan pengetahuan anak-anak. Yang ketiga adalah peran guru. Di sini peran guru bukan hanya sebagai transfer ilmu, tapi guru juga harus mengetahui langkah-langkah pembelajaran dengan metode daring ini dengan seefektivitas mungkin, sehingga siswa juga dapat menerima pelajaran dengan mudah dan paham tentang apa yang diajarkan oleh guru.
Dan yang keempat adalah sekolah. Sekolah di sini sebagai lembaga pendidikan yang harus bersiaga memfasilitasi perubahan apapun yang menyangkut pendidikan siswanya. Jadi manajemen kesiswaan adalah seluruh kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik mulai dari masuk hingga keluarnya dari sekolah atau madrasah. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini sekolah dilaksanakan dengan metode daring atau online yang banyak dirasakan dampaknya oleh siswa maupun mahasiswa. Nah, maka dari itu perlu adanya stakeholder yang terus bahu-membahu seperti peran pemerintah, peran orang tua, peran guru, dan peran sekolah. Dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bersekolah kembali seperti biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.